seakan-akan mengerti agama Islam. Padahal sejatinya dia diletakkan di sana atau berada di tempat itu. Kadangkala ada yang untuk. Kita pun harus berhati-hati. Kita lahir Islam. Orang tua kita juga Muslim. Hidup di lingkungan Muslim. Tapi kita perlu belajar. Makanya thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap Muslim. Ilmu yang mengantarkan kepada, kalau engkau tidak mau, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan generasi yang lain, yang Allah cinta sama mereka dan mereka cinta sama Allah Jalla Jalaluh. Artinya kalau kita nih, generasi kita tidak mau membela agama Allah Azza wa Jal, tidak mau mengorbankan semuanya demi tegaknya Allah, Allah akan datangkan generasi yang lain. Allah nggak perlu dengan kita. Maka agar kita menjadi generasi yang membela agama Allah ini, perlu kita membaca, mengkaji, agar kita tidak salah langkah dan salah mengambil keputusan. Di kota Mekah, sebelum hijrah Nabi SAW, ayat-ayat yang turun itu kebanyakan pendek-pendek, yang langsung mengena di hati. Isinya tentang akidah, keyakinan, tentang hari akhir. Tapi sampai kota Madinah, subhanallah, ayat-ayat yang turun banyak yang sebagaimana kita membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang pemindahan kiblat. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang disyariatkannya puasa. Ini menandakan bahwasanya perjalanan hukum-hukum yang turun ini perlu proses. Tidak semuanya langsung turun. Tapi tatkala iman sudah kuat, keyakinan sudah membaja, apapun perintah Allah, seorang muslim akan mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, silahkan. Kitab Fikih Sirah Nabawiyah mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Hukum syariat ketiga, syariat puasa. Puasa telah diwajibkan bagi umat-umat terdahulu, yakni bagi umat-umat yang bertauhid seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalam. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mengenai puasa orang-orang terdahulu tidaklah sama dengan puasa kita saat ini, meskipun penamaannya sama yaitu puasa, dan mereka juga melaksanakan ibadah yang agung tersebut. Lanjut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dari Mu'ad bin Jabal berkata, disyariatkannya salat dalam 3 tahapan, kemudian ia menyebutkan 3 tahapan tersebut. Sedangkan tahapan pensyariatan puasa, yaitu awal mula Nabi di Madinah, disyariatkan puasa 3 hari dalam setiap bulan dan juga puasa Asyura. Kemudian Allah mewajibkan puasa Ramadan dengan diturunkan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sampai dengan, dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Artinya, barang siapa yang sanggup menjalankannya, maka ia wajib berpuasa. Adapun bagi mereka yang tidak sanggup, ia bisa memberi makan fakir miskin. Kemudian Allah menurunkan ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Barakallahu fiik. Taib ahibati fillah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadatain. Dan itu yang menjadi fokus dakwah Nabi SAW di kota Mekah. Setelah tahun ke-10 Hijriah, datang rukun Islam yang kedua. Yaitu mendirikan sholat. Kemudian sampai kota Madinah, Allah wajibkan puasa. Dan disyariatkannya puasa ini melalui proses. Subhanallah jamaah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal tidak menciptakan alam semesta ini dalam satu waktu. Padahal Allah bisa. Namun Allah Jalla Jalaluh ingin mengajarkan kepada kita. Karena kita makhluknya, semua itu harus melalui tahapan-tahapan. Bangun rumah nggak mungkin langsung atapnya. Di mana orang, dia sudah beli genteng, dia sudah beli kerangka baja. Mungkinkah dia membangun itu atap rumahnya? Ketika bangunan rumahnya nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin dia melakukan itu. Maka disyariatkannya puasa pun melalui proses. Proses penanaman keimanan, sholat, kemudian ibadah puasa sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan di sini bahwasanya disyariatkan atas kalian berpuasa sebagaimana ini udah disyariatkan pada umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan kalian yang pertama ngamalin ya. Nanti kita akan bicara hikmah dari hal ini. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini bahwasanya awalnya disyariatkan puasa itu 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian juga puasa Asyura. Setelah itu udah biasa nih orang udah kenal yang namanya puasa. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak pernah puasa. Baru setelah itu disyariatkan puasa Ramadan. Bagi orang yang hadir. Akan tetapi masih ada pilihan. Bisa puasa, bisa bayar. Artinya orang yang nggak mau puasa, ya silahkan dia bayar fidyah. Ini di awal disyariatkan di puasa. Artinya proses bagaimana mengajak umat Islam untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita pun para orang tua ketika mendidik anaknya perlahan-lahan, bertahap. Ketika kita mengajak umat manusia ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kemudian kewajiban puasa disebutkan di ayat Al-Baqarah 185 ini berkaitan dengan orang yang mukim, yang tidak musafir. Yang dalam perjalanan boleh nggak puasa. Gitu. Baik, dilanjutkan. Silahkan. Diwajibkan berpuasa bagi yang tidak berpergian atau mukim. Sedangkan bagi yang sakit dan dalam perjalanan, maka ada dispensasi bagi mereka. Adapun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi melakukan puasa, maka ia harus membayar fidyah. Awal mulanya mereka makan dan minum serta menggauli istri mereka sebelum tidur. Dan jika telah tidur lalu bangun, maka mereka tidak boleh lagi melakukannya. Sormah adalah seorang pemuda Ansor. Ia berpuasa sampai maghrib lalu ia mendatangi. Kemudian pulang ke rumahnya dan mengerjakan salat isya. Langsung tidur tanpa makan, minum sampai besok. Lalu paginya ia kembali berpuasa. Lalu Rasulullah melihat dia sangat letih dan lesu. Kemudian beliau bertanya, "Aku melihat bahwa kamu kecapean." Lalu ia memberitahukan
beliau bahwa Umar bin Khattab mendatangi Nah, afwan di sini ini tetap dibaca nih. Ada yang salah dalam penerjemahan ini. Disebutkan di sini, lalu ia memberitahukan beliau bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Tapi siapa yang paham? Siapa yang paham dengan ucapan ini? Lalu ia memberitahukan beliau bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Dapat? Lalu ia memberitahukan beliau bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Ada yang paham nggak? Ceritanya ini kok nyampur gitu ya. Ceritanya Syarmah atau Sirmah, seorang pemuda Ansor yang ia berpuasa sampai maghrib, lalu ia mendatangi. Mendatangi apa tulisan? Lalu ia mendatangi, kemudian pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat isya. Lihat jemaah. Lalu ia mendatangi, kemudian pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat isya. Dan ini terjemahan yang perlu diperbaiki nih. Anak akan baca bahasa Arabnya, kemudian kita renungkan bersama. Disebutkan di sini, "Thumma inna rajulan minal ansar yuqal lahu Sirmah atau Sarmah, kana ya'malu sha'iman hatta amsa faja'a ila ahlihi fasallal isya." Ini Sarmah bekerja dalam kondisi berpuasa. Dia bekerja sampai sore, hatta amsa. Faja'a ila ahli, kemudian dia datang ke keluarganya, pulang ke rumahnya, dan dia pun melaksanakan sholat isya. Dia berpuasa sampai maghrib, ya jelaslah puasa sampai maghrib. Dia bekerja dan dia berpuasa sampai sore, lalu dia mendatangi keluarganya, kemudian dia mengerjakan sholat isya, kemudian setelah sholat isya, dia tidur. Nah, kemudian dia setelah sholat isya, dia langsung tidur tanpa makan minum sampai besok. Karena hukum awalnya memang ketika tidur udah nggak boleh makan. Jadi diperbolehkan berbuka itu sebelum tidur. Kalau tidur udah nggak boleh makan. Lalu Rasulullah SAW melihat dia sangat letih dan lesu. Kemudian beliau bertanya, "Aku melihat bahwa kamu kecapean." Sampai sini sahih. Nabi SAW mengatakan, "Mali araka qad jahatta jahdan syadidan." Kenapa aku melihatmu kok sangat kecapean? Lalu ia memberitahukan. Sudah, berhenti di sini. Lalu ia memberitahukan. Artinya dia memberitahukan ceritanya kepada Nabi SAW tentang kisah tadi malam dia. Kemudian, qala, ini cerita lagi. Cerita Syekh yang menukilkan cerita ini. Tunggu sebentar. Nah, ini bukan ceritanya Syekh, maaf, ini ceritanya Ibnu Katsir. Nah, lalu Ibnu Katsir mengatakan di sini, apa katanya? Wa kana Umar qad asaba minan nisa ba'da ma nam. Disebutkan dia berkata, yakni Ibnu Katsir berkata bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Ini yang benar. Katakan, lalu ia memberitahukannya titik. Kemudian beliau bercerita bahwa Umar bin Khattab mendatangi istrinya setelah tidur. Nah, dilanjutkan. Tafadhal. Kemudian ia datang kepada Rasulullah, melapor kepada Nabi apa yang telah terjadi. Siapa yang melapor? Kemudian turunlah Siapa yang melapor di situ?
Umar bin Khattab melapor bahwasanya dia telah mendatangi istrinya setelah tidur. Nah, silakan lanjut. Kemudian turunlah firman Allah, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, sampai kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Barakallahu fiik, jamaah, kita melihat nih proses disyariatkannya ibadah puasa. Yang awalnya 3 hari dalam sebulan plus puasa Asyura. Namun berat. Puasanya nggak main-main. Puasanya itu sampai maghrib tetap. Kemudian dia boleh berbuka sebelum tidur. Apabila dia berbuka, apabila dia tidur sebelum makan, ya udah nggak boleh makan dia. Sahur nggak ada sahur. Berarti dia lanjut puasa sampai besok. Itu yang pertama. Kemudian di antara kesusahan puasa pada awal disyariatkannya ini, ternyata nggak boleh mendatangin istri. Kalau full Ramadan, nggak boleh mendatangin istri di malam hari ini. Siang hari puasa, malam hari kan nggak puasa. Di sini dikatakan tidak boleh mendatangi istri apabila sudah tidur. Kemudian setelah itu turun firman Allah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Kalian boleh mendatangi istri kalian di malam hari di bulan Ramadan itu. Mereka adalah pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Itu nggak mungkin lelaki itu melepas pakaiannya. Dia perlu dengan pakaian itu, sebagaimana wanita pun memerlukan pakaian tersebut. Nah, dilanjutkan. Silakan. Puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijrah. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan segala kemudahan yang diberikan. Kewajiban puasa ini diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah dan juga ijma ulama, sehingga tidak seorang pun dari kaum muslimin yang boleh melanggarnya. Sebab puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Dengan tidak menafikan puasa sunnah seperti puasa Bid, puasa Arafah, puasa Senin dan Kamis, puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah, puasa 6 hari pada bulan Syawal, 10 Muharram, dan lain sebagainya. Seluruh puasa tersebut merupakan puasa-puasa sunnah yang berfungsi sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga sarana untuk menambah ketaatan meskipun tidak berstatus wajib. Barakallahu fikum. Ketika perang Badar yang dilakukan pada tahun kedua Hijriah, puasa udah wajib di bulan Ramadan. Setelah proses itu, setahun Nabi SAW di kota Madinah, beliau masuk kota Madinah bulan Rabiul Awal. Tahun depan bulan Rabiul Awal lagi setahun, berarti beliau di Madinah. Puasa yang diwajibkan, puasa Asyura, dan 3 hari dalam sebulan. Kemudian setelah itu diwajibkan puasa Ramadan. Ahibati fillah, kenapa kok disuruh puasa? Apa hikmah dari puasa? Sejatinya Allah itu tidak perlu dengan ibadah kita. Antum nggak mau puasa, nggak ada urusan. Tidak akan membahayakan Allah SWT. Tapi disyariatkannya sebuah amalan atas umat Islam adalah untuk kebaikan umat Islam. Kebaikan antum sendiri, bukan orang lain. Kemudian kalau kita melihat ada orang yang hanya puasa Ramadan, alhamdulillah dia telah melaksanakan kewajiban. Itu yang fardu, itu yang wajib. Tapi kalau engkau ingin masuk dari babur royan, dari pintu yang khusus buat orang-orang yang rajin puasa, maka jangan tinggalkan puasa sunnah. Dan rasakan nikmatnya puasa. Paling nggak puasa, ya dalam sebulan 3 kali. Kalau nggak sekali lah. Tetap ada puasa sunnah yang kita kerjakan. Kalau nggak, ada waktu-waktu yang afdol kita berpuasa di sana. Seperti hari Arafah, yang fadilahnya mengampuni dosa 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Puasa Asyura. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah. Dikarenakan ya masalah ekonomi. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi bisawm. Fa'innahu lahu wija. Dia harus puasa karena puasa itu menjadi tameng buat dia.
yang menyebabkan nafsunya bisa terkontrol dengan melaksanakan puasa sunnah. Baik, kita udah paham prosesnya, bagaimana disyariatkannya puasa melalui tahapan-tahapan sehingga umat Islam melaksanakannya tanpa beban akhirnya. Orang kalau sudah imannya kuat jemaah, subhanallah, sebagian sahabat Nabi itu ingin puasa sampai sahur. Ingin puasa nyambung. Hari ini puasa, besok puasa tanpa berbuka. Tapi Nabi SAW melarang mereka. Dan kita bisa melihat kemudahan Islam. Yang awalnya sulit, yang awalnya berat, kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan buat kalian. Dan Allah tidak ingin kesulitan. Jadi kalau ada seorang hamba yang merasa berat, ya Allah Ustaz, ana sakit Ustaz, ana seperti ini, gak usah puasa. Gak usah puasa. Kalau engkau merasa berat dengan puasamu dan membahayakan dirimu, ganti nanti pada hari-hari yang lain ketika engkau sudah sehat. Tapi kita akan berbincang tentang hikmah-hikmah disyariatkannya puasa dengan tahapan-tahapan yang baru saja kita pelajari. Tapi silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat dipetik dari disyariatkannya puasa adalah sebagai berikut. Pertama, menggambarkan tentang kebijaksanaan Islam dalam mensyariatkan sesuatu, yakni tidak mewajibkan puasa. Pensyariatan puasa ini datang melalui tahapan-tahapan, dimulai dengan puasa 3 hari hingga puasa sebulan penuh dengan ketentuan boleh memilih antara puasa atau memberi makan fakir miskin, sampai pada akhirnya terbiasa dengan puasa. Maka diwajibkanlah puasa sebulan penuh yang tiada tawar-menawar, kecuali bagi yang sakit, musafir, ataupun karena uzur yang tidak mungkin melaksanakan puasa. Dengan demikian, dapat kita ambil sebuah pelajaran dalam berdakwah, yaitu setahap sebelumnya. Barakallahu fiik, ahibati fillah. Nah, ini hikmahnya tatkala kita menyampaikan agama Allah ini, kita perlu hikmah. Hikmahnya kita perlu hikmah dalam menyampaikan agama Allah ini. Masyarakat yang di sekitar kita, yang sebagian di antara mereka memang nggak faham agama. Sejak kecil dididik dengan pendidikan yang tidak ada sentuhan agama. Orang tuanya kadang-kadang nggak sholat, lingkungannya nggak sholat, tempat kerjanya nggak sholat. Gimana kita memperbaikinya? Maka ada tahapan-tahapan. Bagaimana membiasakan dia untuk sholat akhirnya. Puasa seperti itu. Kita melihat di masyarakat kita, ada yang puasa nggak sholat. Ada yang sholat tapi nggak puasa. Ini jadi PR buat kita, bagaimana kita memperbaiki dia dengan cara tahapan-tahapan agar dia menerima agama Allah ini. Bukan yang penting ana sampaikan. Pokoknya ana telah serukan kepada orang-orang tersebut kepada Allah SWT. Ana telah jelaskan, ana telah uraikan, mau nggak mau bukan urusan ana. Nah, bukan urusan antum, tapi antum punya kewajiban bagaimana mengajak mereka dengan cara yang baik, dengan etika. Kalau bicara tahapan tadi, ya, momennya kita melihat ada seorang wanita yang belum puasa, dan dia belum sholat, dia belum berjilbab. Masa kita mau dakwah dia dengan mengatakan, nih jilbab disyariatkan oleh Allah SWT. Laong sholat aja dia enggak, puasa aja dia tidak melakukannya. Dengan cara ini insya Allah yang mengantarkan kita kepada kesuksesan dalam berdakwah. Tapi sejatinya yang kita kejar itu bukan kesuksesan dalam dakwah kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Jangan terbebani ketika orang itu menolak dakwah setelah antum lakukan semua dengan cara yang baik. Tugas kita melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan agama ini dengan cara yang sudah dijelaskan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, kata Allah SWT. Baik, silakan dilanjutkan.
Kedua, pensyariatan puasa dipenuhi dengan kemudahan dan keringanan serta tidak bertujuan untuk membuat umat ini susah. Dilihat dari awal mula diwajibkannya puasa, mulai setelah salat Isya sampai terbenamnya matahari. Kemudian diberi keringanan dengan firman Allah, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah Nah, barakallahu fikum. Kita lihat jamaah, dulu puasa itu sejak habis Isya. Sejak habis Isya sampai matahari tenggelam. Makanya tadi kita sampaikan nggak ada sahur. Jadi kalau mau makan, matahari terbenam, makan, jangan tidur. Makan dulu. Kalau tidur, nggak bisa makan nantinya. Makan, Isya sudah imsak. Udah nggak boleh puasa lah. Nggak boleh makan dan minum lagi. Berat tentunya. Kemudian ketika dikasih kemudahan, bagaimana bahagianya para sahabat Nabi. Lalu berkaitan dengan mendatangi istri-istri. Dulu nggak boleh di malam hari mendatangi istri. Kemudian diperbolehkan. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Kalau ada istilah Islam radikal, Islam garis keras, Islam apalah yang disebutkan oleh mereka, semuanya nggak boleh. Terus Islamnya Islam apa Ustaz? Ini ada Islam Nusantara, mungkin ini ada Islam Jawa, mungkin nanti ada Islam Australia, nanti ada Islam Amerika, ada Islam Afrika. Ingat, kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Islamnya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Berlebih-lebihan akan menyimpang. Dan meremehkan akan menyimpang juga. Kita ini di Indonesia yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana mengembangkan ekonomi, mengembangkan teknologi, agama. Tinggal dijalanin. Supaya kita nggak terlalu pusing memikirkan agama ini. Allah Subhanahu wa taala sudah utus Nabi Muhammad alaihissalam. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Tugas kita mengamalkannya. Kalau tidak, maka mau tidak mau kita akan ketinggalan dengan orang-orang yang mereka katanya, oh mereka sudah maju, masa kita masih bicara ini? Ya. Maka kita berusaha untuk mengamalkan. Jangan banyak bicara. Kalau bicara kerja, katanya kita harus kerja, amalkan tuh agama. Ajarin umat untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan yang Allah inginkan. Wala yushadad din ahadun illa ghalabah. Nggak ada satupun manusia yang memberat-beratkan dalam urusan agama ini kecuali dia akan terpental sendiri. Maka buat teman-teman semuanya, Islam yang biasa-biasa aja. Tapi biasa-biasa aja ukurannya apa? Ukurannya ana, antum, fulan atau fulana, ukurannya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah mengajarkan agama ini sempurna, selesai urusannya. Tapi kadang-kala kita nggak mau ngamalin. Baik. Jadi ini menunjukkan kemudahan Islam yang diberikan kepada umatnya. Jadi kalau masih ada orang yang nggak puasa, ya Allah, kenapa masih nggak puasa? Apa masalahnya? Engkau puasa bukan dari Isya sampai Maghrib. Berbukanya cuma 1 jam. Ini kadangkala berbukanya lebih banyak daripada puasanya. Ketika siang harinya pendek, mamanya di daerah-daerah yang musim dingin ya. Siangnya pendek, malamnya panjang. Tapi masih ada yang nggak puasa. Apa penyebabnya? Mungkin ilmu belum sampai kepada dia. Atau mungkin iman sudah pergi dari dirinya. Karena dengan kemudahan ini, yang sakit gak usah puasa. Yang tua renta, sulit puasa, kasih makan orang. Barakallahu fikum. Hikmah yang ketiga. Ketiga, pada permulaan ayat tentang pensyariatan puasa,
maka kita dapatkan sebuah pelajaran bagi para dai dalam berdakwah untuk memakai metode yang digunakan Al-Quran dalam proses pensyariatan puasa. Selain itu, dapat kita lihat dari penjelasan bahwa puasa diwajibkan bagi umat Muhammad, demikian juga ini memiliki dua pelajaran yang sangat berharga. A. Sebagai motivasi diri dan penenang hati. Pada dasarnya, ibadah puasa adalah susah dan memberatkan. Akan tetapi, pekerjaan yang susah dan berat, jika seseorang tidak merasa terbebani karena bukan hanya dia seorang, tetapi untuk semua orang, itu akan terasa mudah dipikulnya. B. Metode ini juga memotivasi bagi orang yang diperintahkan untuk melaksanakannya, dan juga sebagai motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan umat-umat sebelumnya. Para dai dianjurkan untuk memakai metode ini dalam berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Metode apa jamaah? Yang pertama di ayat puasa ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau mendakwain seseorang, panggil dengan ucapan ini. Ayyuhal mu'min. Wahai orang yang beriman. Sehingga imannya itu akan menggerakkan dia untuk mendengar. Kalau nggak beriman, nggak usah dengar. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini semua umat yang terdahulu diwajibkan untuk puasa, bukan hanya kalian saja. Ungkapan ini akan membuat orang itu jadi merasa ringan, jemaah. Oh, jadi sudah pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya? Iya. Biasanya kita tuh, ya kita lah di kampus ya. Anak ketika ngajar kepada mahasiswa, anak kasih tugas mereka. Bukan satu orang, semuanya dikasih tugas. Kemudian Anda jelaskan, ini tugas sudah dikerjakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Semua kakak-kakak kelas kalian melakukan ini. Maka tatkala orang mendengar itu, oh berarti bisa dikerjakan, bisa. Walaupun berat dong, mereka sudah lulus, mereka mampu. Berarti kita bisa melakukannya. Dan seperti itu pula dai harus berdakwah. Kadang-kala perlu menjelaskan tentang suatu amalan yang berat ya. Dia haji itu mahal, setia macam-macam dia ceritakan tentang haji. Lalu kita sampaikan kepada dia, antum tahu kemarin tuh tukang sayur yang biasa keliling perumahan itu, Masya Allah, dia berangkat haji. Pembelinya yang punya rumah-rumah bagus gak berangkat haji. Subhanallah, masa Ustaz? Ini yang mendorong orang akhirnya mau berlomba-lomba. Masa dia bisa, aku nggak bisa berangkat? Puasa pun seperti itu. Masa mereka bisa, kita nggak bisa? Kalau mereka bisa mengamalkan, pasti aku bisa. Maka umat Islam, khususnya para pendakwah, harus pintar-pintar memilih kalimat ketika berdakwah. Memilih contoh yang membuat mereka jadi mau mengamalkan. Karena sejatinya agama ini, Inna hadad din yusr. Agama ini mudah. Namun karena orang gak pernah ngamalin, berat. Tidak membiasakan diri, sulit. Coba kita bicarakan sholat yang 5 waktu. Berat apa ringan? Sebagian tentara, prajurit, itu tiap pagi harus lari. Kadang-kadang lari sampai 3 kilo. Lari sampai 5 kilo. Itu tiap pagi seperti itu apelnya. Masjid yang dekat rumahnya, Masya Allah, yang hanya jarak 50 meter, dia nggak pernah nyampe. Di asrama dia ada masjid jaraknya 200 meter, nggak pernah nyampe. Lari kuat 5 kilo, 10 kilo. Apa masalahnya? Kadang-kadang merasa berat. Di mana beratnya sih? Berarti masalahnya masalah iman. Kalau sejatinya lari 10 kilo lebih berat daripada sholat di masjid. Waktu berapa lama orang itu sholat?
Ada orang bekerja dari pagi sampai sore, sampai malam. Kadangkala begadang dia untuk pekerjaannya. Tapi sholat malam nggak pernah dia sholat witir dalam hidupnya. Maka dengan cara kita menyampaikan, ini loh sudah dikerjakan oleh orang-orang sebelumnya. Mereka sudah sukses, mereka berhasil. Biasanya mereka termotivasi untuk beramal. Iya. Baik. Hikmah yang keempat. Pensyariatan puasa juga menimbulkan kepekaan sosial yang tinggi, mengingatkan si kaya tentang kondisi keadaan si fakir, serta menguatkan ikatan persaudaraan antar sesama, dan yang terpenting, merupakan sekolah bagi hati untuk dapat mengalahkan hawa nafsu dan syahwat. Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Nih, bagaimana puasa ini menumbuhkan di hati seseorang perasaan peka dengan lingkungan. Orang yang nggak pernah lapar, bagaimana dia akan mengukur sulitnya orang yang kelaparan? Dia sendiri nggak pernah lapar. Tapi ketika dia lapar, Masya Allah, dia sehingga tahu fulan, ya Allah kesian fulan ya. Kenapa fulan ini gajinya umpamanya sehari cuma 20.000? Apa yang dia makan? Ana merasakan lapar ketika puasa. Gimana dengan dia yang tiap hari puasa? Ini akan mendorong orang akan jadi baik, akan berkarakter mulia. Kemudian disebutkan bahwasanya puasa itu madrasah, sekolahan yang untuk mendidik jiwa manusia agar mau tunduk sama pemiliknya. Bagaimana jamaah kecintaan manusia kepada harta, kesukaan dia kepada makanan yang dia inginkan. Umpamanya dia suka sama es campur, siang hari jam 12 dia lihat es campur di pinggir jalan, dia tahan diri. Dia kontrol jiwanya, dia kontrol emosinya. Ketika ada orang memaki dia, dia jaga diri. Dia tidak membalasnya, dia mengatakan inni shaim, inni shaim. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasakan, ana ini kok sulit ya mengontrol emosi ana, puasa. Ana kok susah Ustaz ya syahwat ini untuk ditundukkan, puasa. Ana kok kalau ngomong itu kadang-kala kotor Ustaz, puasa. Ini madrasah nih, yang akan menjaga seorang hamba, membersihkannya dari dosa-dosa. Selesai puasa, Masya Allah, kata Nabi SAW, syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang hidup di bulan Ramadan, selesai Ramadan dosanya nggak diampunin. Gimana tidak dikatakan celaka? Ramadan, kewajiban puasa di dalamnya bak mesin cuci otomatis, sabunnya semua ada di sana, deterjennya sudah full. Nih dimasukin baju, diputer, keluar, masih kotor. Apa akan disalahkan mesin cucinya? Enggak. Ada masalah dengan dirimu. Makanya kalau ada orang ditaruh di mesin cuci, di madrasah Ramadan, kemudian lulus, dosanya nggak diampuni, maka dia orang yang sengsara dan celaka. Nah, berkaitan dengan kehidupan si fakir jamaah, Islam ini agama yang mengentas kemiskinan, kefakiran. Bahkan nasihat Nabi SAW kepada Abu Dzar, beliau mewasiatkan kepada Abu Dzar bihubbil masakin waddunu minhum, agar cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Bukan hanya cinta tapi dekat sama mereka. Ini orang yang puasa, Masya Allah. Hanya saja kita melihat banyak puasa-puasa yang ternyata hasilnya kurang memuaskan. Apa penyebabnya? Ternyata kita malah di bulan puasa melepas kontrol makan kita. Memang dari pagi sampai petang nggak makan. Tapi setelah matahari terbenam, apa yang tidak dimakan? Semua jajanan desa dia beli.
Semua macam es dia taruh, nasi, semua. Dia mau makan semua. Nggak habis, nanti habis sholat dilanjutkan. Nggak habis tarawih dilanjutkan. Nggak habis, mau tidur, makan lagi. Sehingga puasa yang seharusnya memberikan efek positif kepada seseorang, kurang. Makanya tadi ada orang yang selesai Ramadan nggak diampuni dosa-dosa. Nabi SAW ketika bulan Ramadan, beliau orang yang suka bersedekah. Beliau itu orang yang suka bersedekah memang. Tapi di bulan Ramadan sampai puncak kedermawanan Nabi SAW. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Kelima, berpuasa dan berbuka mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Kita lihat waktu menahan hanya sebentar dan waktu berbuka juga demikian. Selain itu, hal ini merupakan ciri-ciri dari sebuah aturan dan harus tepat dan konsisten dalam menjalankannya. Muslim agar terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin misalnya, suasana Masjidil Haram Makkah dengan ratusan ribu orang berbuka dalam satu waktu pada awal kalimat azan. Kita lihat keteraturan yang dapat diterapkan dan dipraktikkan di masjid ini sesuai dengan ajaran agama. Subhanallah jemaah. Muslim itu disiplin. Disiplin. Bahkan kedisiplinan dia, urusan waktu ini, pakai detik jemaah. Ketika matahari ketika fajar terbit, dia berhenti makan. Berhenti dia makan. Selesai sudah waktu. Kalau matahari tenggelam jam 5.25 menit. Itu Muslim gak mungkin makan jam 5.20 menit. Gak mungkin dia makan jam 5.24 menit. Dia akan tunggu. Disiplin. Sebagaimana sholat di waktu-waktu yang sudah ditentukan, mengajarkan kedisiplinan, dan puasa pun mengajarkan kedisiplinan. Kemudian juga kalau bicara disiplin dalam makan. Di mana Nabi SAW menganjurkan untuk menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda, dan mengakhirkan sahur. Dan seorang muslim juga tidak makan yang haram. Gimana yang namanya mie goreng umpamanya. Mie goreng itu halal. Dibeli dengan hartanya yang halal. Kemudian masaknya dengan cara yang halal. Sampai ke rumah jam 5 dia nggak makan. Nggak dimakan, belum waktunya. Maka tentunya seorang muslim yang mendapatkan pendidikan seperti ini, mana mungkin dia akan makan hak orang lain. Hak diri dia sendiri aja nggak dia makan. Apalagi nggak hak tetangga. Punya dia nggak dia makan. Subhanallah jemaah. Disiplin. Dia tahu nggak bukan punya aku. Istrinya di siang hari, bulan Ramadan, dia duduk berduaan sama istrinya. Itu tidak boleh dia gauli. Istrinya sendiri. Mungkinkah setelah itu dia akan menggauli pezina-pezina, pelacur-pelacur, atau istrinya orang? Enggak. Dan berkaitan dengan kedisiplinan ini kita bisa lihat di Masjidil Haram. Ada dikumandangkan makan mereka. Mereka tahu waktu mereka berbuka sedikit, dia harus selesaikan makan. Kenapa? Karena dia hendak melaksanakan sholat. Dia diciptakan bukan untuk makan. Makannya pun ibadah. Makannya muslim itu pun ibadah. Karena disuruh makan, dia makan. Kalau dikatakan jangan makan, makannya habis isya, dia akan makan habis isya. Dia makan karena disuruh, dia berhenti makan karena disuruh. Seperti itu kehidupan seorang muslim. Ratusan ribu di Mekah, ada dikumandangkan makan, mereka cuma dihamparkan, itu yang namanya sufroh ya. Masya Allah. Jemaah haji, jemaah umrah Indonesia, kalau di hari Senin, Kamis, puasa sunnah, atau mereka yang umrah di bulan Ramadan, dia akan melihat pemandangan dan merasakan sesuatu yang indah sekali.
yang mungkin dia tidak dapatkan di negerinya. Itu kedisiplinan umat Islam dalam urusan waktu. Nah, kemudian yang keenam. Keenam, kewajiban puasa membiasakan setiap muslim untuk menjaga dirinya sendiri. Seorang muslim mungkin bisa menampakkan dirinya berpuasa, kemudian ketika di rumah mengunci pintu, lalu makan minum di dalamnya sekehendak hati. Oleh sebab itu, Allah memberi pahala yang besar bagi orang-orang yang menjaga puasa, sesuai dengan firman Allah kepada Rasul-Nya melalui hadis qudsi, "Dia tinggalkan makan dan minum karena aku, puasa ini untukku, dan akulah yang memberi balasannya." Barakallahu fikum. Puasa ini membiasakan setiap muslim untuk menjaga dirinya. Artinya ar-raqabah li nafsi, menjaga dirinya dengan perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang merasa diawasin, maka mau tidak mau akhlaknya akan baik. Ketika antum bekerja di sebuah tempat yang dikontrol oleh CCTV, maka tatkala itu antum akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dari yang kau miliki. Tapi ketika tidak ada CCTV, kadang-kala orang semaunya, dia main game, dia tidur, apalah dia lakukan. Tapi di bulan puasa ini kita diajarin untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu orang lain, tidak perlu alat untuk memonitor dia. Karena udah tumbuh di hatinya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk kamar, dia bisa minum. Dia masuk kamar, masuk studio, nggak ada kamera, dia bisa minum. Keluar rumah, ditanya sama suaminya, puasa, alhamdulillah puasa. Ada yang seperti itu, tapi mukmin enggak. Dia di dalam kamarnya, dia akan tetap menjaga. Tidak ada yang melihatnya, dia tetap menjaga. Ini jamaah, berkaitan dengan hikmah yang keenam ini penting sekali untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Karena perasaan orang-orang yang tidak diawasi Allah SWT, merasa tidak diawasi Allah SWT, dia akan berbuat semaunya dan tidak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu. Kita aja masih malu ya, tapi ada orang yang sama Allah nggak punya rasa malu. Dia berbuat semau dia. Baik, ini beberapa hikmah dari disyariatkannya puasa. Dan ingat, puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, puasa Ramadan. Adapun selama 13 tahun di Mekah, kita lihat bagaimana kehidupan sahabat Nabi. Mereka belum diwajibkan berpuasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke pensyariatan zakat. Nah, tafadhal. 4. Pensyariatan zakat. Zakat merupakan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hal itu diketahui dari risalah Samawi. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang para nabi terdahulu. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 73. Barakallahu fiik. Inilah keindahan Islam. Islam bukan hanya mengatur urusan pernikahan. Karena kita lihat nih, pandangan orang-orang yang picik tentang Islam, seakan-akan agama ini hanya hadir ketika pernikahan, agama itu hadir ketika perceraian, ketika pembagian warisan, dan ketika kematian. Ternyata Islam berbicara semua yang diperlukan manusia dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, disyariatkan zakat. Diambil dari orang-orang kaya, tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim.
Diambil dari orang-orang kaya, yang kaya diberikan kepada orang-orang fakir. Bukan untuk kesenangan pemerintah, enggak. Bukan untuk foya-foya penguasa, tidak. Hanya lewat zakat itu. Diambil dari yang kaya, kemudian diberikan kepada yang fakir. Jadi kalau bicara mengentas kemiskinan, agama Islam hadir terlebih dahulu untuk mengentas kemiskinan. Dan disyariatkan zakat ini telah disyariatkan kepada umat-umat sebelumnya tanpa membebani mereka. Berapa sih yang diambil? 2,5%. Kau punya uang 100 juta, 2.500.000 saja. Sisanya fadhal. Itu pun yang 2,5 juta yang diambil, ternyata itu menjadi pupuk yang akan membuat 97,5 juta ini semakin berkembang. Pernah melihat pohon yang kadang-kala dipotong? Kenapa dipotong? Biar sehat. Biar tambah bagus. Nih uang 100 juta dipotong 2,5 juta. Kenapa kok diambil 2,5 juta? 2,5%? Ya. Biar ini jadi kokoh, jadi sehat, jadi berkah. Seperti itu jemaah. Di sini disebutkan ada banyak ayat yang sebentar lagi kita akan baca. Bagaimana syariat zakat ini telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad alaihissalam. Bukan hal yang baru jemaah. Sehingga ketika orang tahu umat-umat terdahulu bayar zakat, dia akan, oh ya aku akan berzakat. Apalagi dijanjikan akan diberi ganti yang lebih baik sama Allah SWT. Baik. Lanjutkan. Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran surat Maryam ayat 31. Nah, Nabi Isa alaihissalam, bagaimana tatkala beliau digendong dalam buayan oleh Maryam, dibawa nih, subhanallah, dalam perjalanan orang-orang bertanya, Maryam, gimana engkau bawa bayi tanpa ada bapaknya? Padahal keluargamu keluarga baik-baik. Kemudian ibumu, ya semuanya orang baik. Kok bisa engkau bawa anak tanpa ada bapak? Di situ Nabi Isa berbicara. Di antara yang beliau katakan adalah, waja'alani mubarakan ainama kunt. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkain dimanapun aku berada. Itu Nabi Isa alaihissalam. Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Orang tuh cinta sama hartanya. Kadangkala sampai mati dia tidak melaksanakan kewajiban dalam hartanya. Dia berpikir hartanya akan ikut dia, padahal nggak ikut dia. Maka di sini Nabi Isa alaihissalam menyebutkan bahwasanya syariat puasa, syariat sholat dan zakat itu telah disyariatkan pada umat-umat tersebut. Nah, silakan lanjutkan. Zakat dalam Islam melewati 2 periode penting, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Adapun pada periode Mekah, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang zakat. Di antaranya, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Dan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya,
yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Quran Surat Fussilat ayat 6-7. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan periode disyariatkannya zakat, ternyata bukan di kota Madinah. Pada masa di Mekah sudah disyariatkan zakat. Bahkan surat Al-Muzammil kita tahu termasuk ayat-ayat yang awal turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di situ pun sudah ada perintah untuk sholat dan membayar zakat. Dan meminjami Allah Jalla Jalaluh. Hanya saja belum detail. Bahkan di ayat Fussilat ayat 6 dan 7 ketika Allah mengatakan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud di sini salah satu tafsiran para ulama adalah menyucikan jiwa mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka orang-orang yang kafir dengan hari akhir. Ketika orang beriman dengan hari akhir, apa yang menghalangi dia untuk zakat, untuk sedekah, untuk membantu orang lain? Sedangkan dia beriman bahwa apa yang dia keluarkan akan dia dapatkan. Apa yang dia berikan akan kembali kepada dia. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban zakat di kota Madinah. Saya lanjut. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang zakat dan sedekah. Akan tetapi, pensyariatannya bersifat umum dan tidak diiringi dengan kewajiban membayarnya. Batasan yang diwajibkan ataupun kepada golongan-golongan mana saja zakat itu ditunaikan. Adapun periode Madinah, pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal, turunlah perintah untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan berdasarkan hadis Nabi, maka zakat dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dan jika mereka bertobat, nah, fadhal. Nah, silakan dilanjutkan. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Barakallahu fikum. Di sini kita tahu zakat termasuk rukun Islam. Kalau ingin tahu saudara kita yang mana, sini Allah sebutkan. Fa'in tabu. Itu orang-orang yang awalnya melakukan kesyirikan. Kemudian mereka mungkin melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan umat Islam. Kalau mereka itu bertobat, cukup tobatnya? Ya cukup. Karena kalau engkau bertobat, engkau harus melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Apa kewajibannya? Wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Cukup. Wa atuz zakah. Salat itu hak sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat hak saudara-saudara kita. Maka yang sering dikatakan hablum minallah harus baik, salatnya baik, zakatnya juga baik, sosialnya juga baik. Kalau dilakukan oleh mereka salat dan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara-saudara kalian dalam agama. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian qabilah-qabilah di bangsa Arab itu yang tidak mau menunaikan zakat. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Karena ini rukun Islam. Gimana engkau Islam tapi tidak melaksanakan perintah? Mereka beranggapan zakat itu wajib buat Nabi aja SAW. Setelah Nabi meninggal, ya udah nggak wajib. Padahal sejatinya zakat ini kewajiban yang diambil dari orang-orang kaya tuh dibalikin ke orang miskin. Jadi seperti itu berputarnya harta zakat ini. Maka orang yang mengeluarkan zakat setelah dia sholat dan beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka dia adalah saudara kita dalam agama. Yang tentunya kalau bicara saudara kita, hukum berlaku buat dia. Segala hukum yang berlaku dengan saudara kita. Baik, kepada siapa kita mengeluarkan zakat? Kalau tadi kita tahu ada orang-orang yang sempat menolak untuk membayar zakat, kemudian diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Supaya kita jadi faham bahwasanya agama Islam mensyariatkan zakat itu untuk dikembalikan kepada umat. Tafadhal. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang kepada siapa saja zakat itu diberikan. Allah Ta'ala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dengan demikian, jadilah zakat suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh si kaya kepada saudaranya yang berhak menerimanya sesuai dengan golongan-golongan yang telah dijelaskan. Harta-harta apa saja yang dikenakan zakat, berapa nisabnya, dan juga berapa yang harus dikeluarkan. Baik, barakallahu fikum. Kita sudah mendengar dan membaca bahwasanya zakat itu diambil dari orang kaya, kemudian diberikan kepada orang yang ada 8 golongan ini. Kalaupun pemerintah yang mengambil zakat, mereka hanya menjadi wadah untuk menyalurkan kembali, bukan untuk menjadikan mereka kaya raya. Artinya penguasanya bukan. Buat siapa zakat itu? Yang pertama kata Allah, lil fuqara, buat orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini ya dikatakan yang gak cukup lah dia. Dia kadang-kala gak punya pekerjaan, cari pekerjaan, buat makan susah. Orang-orang miskin ya lebih baiklah kondisinya daripada orang fakir. Kadang-kala dia pas-pasan. Dia makan habis. Kalau yang fakir gak cukup, kalau yang miskin ini ya pas-pasan hidupnya. Kemudian amil zakat, dapat bagian. Kemudian juga ada mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya, yang baru masuk Islam, untuk membebaskan budak, untuk melunasi utang-utang orang yang berhutang, wa fi sabilillah. Dan disebutkan fi sabilillah, untuk jalan Allah. Yang maksudnya jalan Allah di sini adalah jihad fi sabilillah. Kemudian wabni sabil, orang yang dalam perjalanan terus nggak bisa pulang ya. Masya Allah, kalau sekarang ini banyak kemudahan, orang mungkin kehilangan uangnya, kehilangan mobilnya, tapi dia masih bisa telepon, uangnya dikirim atau gimana. Tapi kalau dulu jamaah, subhanallah. Namun tetap orang yang putus dalam perjalanan dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian zakat itu ada nisabnya, harta apa saja yang ada zakatnya, itu dibahas dalam kitab fikih yang sudah pernah kita bahas. Kita hanya ingin menyimpulkan tentang hikmah dari disyariatkannya zakat ini, yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Syawal setelah kejadian perang Badar. Baik, kita masuk ke hikmah atau masuk ke tanya jawab? Tanya jawab, Ustaz. Siap. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tadi waktu ngantar anak sekolah, sekilas ada lihat tuh mobil-mobil yang dari organisasi yang sekarang ini banyak sekali ya Ustaz ya. Mereka mengambil sedekah, zakat, itu ya Ustaz ya. Eh, Sehingga kalau misalnya ada musibah atau ada sesuatu hal yang terjadi, mereka memang cepat untuk bergerak dan memberikan eh, bantuannya. Tapi ada satu kekhawatiran Ustaz tentang pemanfaatannya. Jadi kekhawatiran itu eh, jangan sampai ini menjadi satu badan usaha. Karena kita melihat sendiri bahwa mobil-mobil itu dipakai buat apa saja. Mestinya kan hanya terbatas ketika menyalurkan. Bagaimana ketika dipakai untuk kepentingan pribadi? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan gaji yang mereka itu? Kan ada satu keterbatasan ya Ustaz ya. Maksudnya harusnya ditentukan berapa. Terus kalau yang sekarang ini kekhawatirannya jadi ada tingkatan gitu Ustaz. Si ini jabatannya ini jadi satu prestasi ketika berhasil mengumpulkan. Nah, ya, mohon penjelasan Ustadz sampai di mana itu batasan-batasan tersebut dan bagaimana cara kita untuk memberikan informasi kepada organisasi tersebut. Maksudnya apakah bisa kita berikan solusinya kepada pemerintah untuk memberikan batasan untuk organisasi itu gitu Ustaz. Siap. Jangan sampai berkembang dan menjadi badan usaha. Yang kedua, pemerintah tentang pajak Ustaz. Pajak itu kalau sekarang kan untuk pembangunan dinikmati oleh miskin dan kaya. Sedangkan kita wajib bayar pajak dan wajib bayar zakat. Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, berkaitan dengan zakat ini yang dikeluarkan dari muslim, itu ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah, yang sedekah. Kalau tadi dibicarakan adanya teman-teman yang bergerak dalam bidang mengumpulkan harta dari umat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak, maka perlu ada kejelasan. Kalau zakat, maka kita tahu zakat itu diperuntukkan yang kita lihat tadi, ada 8 golongan zakat. Maka jangan sampai zakat yang diberikan itu tidak sampai kepada 8 golongan ini, atau di luar yang 8 tersebut. Kemudian yang bekerja mengumpulkan zakat, memang dia itu masuk amil zakat, yang dia memang meluangkan waktunya untuk mengumpulkan zakat, kemudian untuk menyalurkannya, sehingga dia berhak dapat zakat. Dapat zakat. Berapa zakatnya yang dia dapatkan? Ya sesuai. Nanti tinggal apakah memang dibagi 8 seperti itu, semua golongan memang dapatnya 100 juta. Kalau dibagi 8 jadi 12 juta setengahan umpamanya. Atau ya 12 juta. Maka dia dapat 12 juta umpamanya ambil zakat. Ditinggal nanti dibagi-bagi berapa orang yang bekerja umpamanya. Dikasih seperti itu. Jadi memang harus ada aturan yang jelas. Itu digaji dari mana. Kemudian kalau ternyata bukan zakat saja Ustaz. Kemudian uang sedekah yang dikumpulkan. Yang sedekah ini lebih bebas. Ada sedekah yang memang diperuntukkan untuk yayasan, untuk mengelola sebuah yayasan. Sehingga mereka akan mengambil gaji itu dari sedekah yang masuk. Ini orang-orang yang kerja ini Ustaz, yang mereka nanti kita kirim umpamanya ke tempat-tempat bencana, nanti untuk beli tiketnya, untuk biaya makannya, itu diambilkan dari uang sedekah ini. Karena memang nggak ada dari mana mau diambilin. Tapi yang zakat kita tahu, untuk 8 golongan. Untuk sedekah mungkin lebih bebas lagi. Untuk membangun sekolahan, ya, untuk beli mobil, tadi dikatakan, yang digunakan untuk operasional, itu diperbolehkan yang seperti itu. Tinggal masalah penggunaan. Ini kalau masalah penggunaan, ya hendaklah sesuai dengan mereka mendapatkan mobil itu untuk apa. Kalau memang untuk operasional dakwah, seperti itu. Yang mungkin operasional dakwah itu kayak kita di kampus. Kita dapat 1 mobil.
Ketika Ana ngobrol sama donaturnya, Ana katakan mobil ini bang akan digunakan untuk kebutuhan kampus dan kebutuhan para ustadz ketika mereka berdakwah. Ini jelas. Nah, yang terakhir memang diperlukan transparansi. Jangan sampai teman-teman kita itu makan haram. Uangnya itu kemana, untuk apa, harus jelas. Kalau tadi mau dijadikan profesi, ya memang kadang-kala harus diurusin serius, harus profesional. Sehingga orang-orang yang bekerja itu memang bekerja di sana. Kemudian dapat gaji, ya dari tadi. Diambil umpamanya untuk operasional, diambil dari sodakoh, bukan dari zakat umpamanya. Maka dengan cara seperti itu, semoga lembaga-lembaga ini bermanfaat buat umat, tapi tidak meninggalkan suudzon di diri jamaah. Nabi SAW itu berusaha untuk menyelamatkan saudaranya dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara transparansi. Pernah suatu malam Nabi SAW, beliau dari Masjid Nabawi, beliau lagi iktikaf. Kemudian datang istrinya Sofia mengunjungi Nabi SAW. Setelah malam beliau antarkan ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah Sofia, ada dua sahabat yang berpapasan dengan Nabi SAW. Ini dua Ansor laki-laki berpapasan dengan Nabi SAW. Dia jalannya cepat-cepat. Nabi melihat, ala rislikuma. Kata Rasulullah SAW, berhenti dulu di tempat kalian. Innaha Sofiyah zaujati. Ini perempuan yang ada di sebelahku nih, istriku namanya Sofia. Kenapa Nabi melakukan itu? Ada apa Nabi harus transparan mengatakan hal itu? Karena takut nih dua orang sahabat pulang, setan akan membisikkan hal-hal yang buruk. Dan dua sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kita nggak kayak gitulah. Artinya harus Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada kedua orang sahabat ini. Lalu apa jawab Nabi SAW? Inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu ikut aliran darah. Dari jantung memompa lagi nanti ke otak, terus setan itu menggoda. Maka demi menyelamatkan saudaranya, Nabi SAW, subhanallah, beliau menutup celah itu dengan transparansi. Maka kita usulkan, kita arahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang itu, tolong ada laporan keuangan, kemana uang itu pergi, kemana uang itu dibelanjakan, untuk apa. Sehingga orang yang mau sedekah, banyak orang baik mau sedekah, tapi kadang-kadang nggak punya kepercayaan dengan lembaga-lembaga tersebut. Itu. Berkaitan dengan zakat dan pajak. Zakat kan jelas dari orang kaya kepada fakir miskin. Kalau bicara pajak ini, ya kita tahu sendiri. Para ulama ketika berbincang tentang pajak, mereka berhati-hati. Karena harta seorang muslim itu tidak halal. Orang kafir pun hartanya nggak halal untuk kita ambil, kecuali dengan cara yang hak. Apakah pajak termasuk cara yang hak? Tergantung di sini para ulama berbincang tentang pajak. Apakah mengandung unsur kezaliman atau tidak? Kalau ternyata pajak itu memang pemerintah mengambil dibalikin ke rakyat. Artinya pemerintah dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya pemasukan, sedangkan negara ini harus berjalan, harus dijalanin, dan hasil bumi tidak mencukupi. Maka di sini sebagian ulama berpendapat bahwasanya diperbolehkan pada saat itu pajak tanpa kezaliman. Artinya diambil dari yang kaya-kaya aja. Masa udah miskin dipajekin? Udah nggak punya apa-apa dia, makan harus bayar pajak. Sedangkan dia, ya mungkin gajinya cuma, mungkin ada orang yang gajinya 20.000, kemudian dia makan di warung, harus bayar pajak. Kan kesian gitu. Maka kalau bicara pajak, memang kalau diperlukan negara karena tidak memiliki pemasukan, bangkrut negaranya. Dia perlu rakyat membantu, dan betul itu dikembalikan kepada rakyat,
Maka di sini sebagian ulama berpendapat itu diperbolehkan dan itu tidak termasuk upati sebenarnya. Tapi kalau mengandung unsur kezaliman, ya, bahkan ada orang-orang yang malah nggak bayar pajak karena punya sohib, punya ini itu, maka di situ ada kezaliman. Hendaklah kita berhati-hati. Makanya pajak mobil, oke, mobil memang kita perlu jalan. Sampai ada di sebuah negara, jamaah, sebuah negara, tuh orang nggak mau bayar pajak. Dia sampai masuk ke pengadilan. Katanya, gimana Anda mau bayar pajak, kata dia. Jalannya bolong-bolong. Katanya pajak ke sana. Jangan-jangan pajak masuk ke kantong-kantong kalian, kata dia. Dan akhirnya memang pengadilannya itu membebaskan dia. Sampai pemerintah itu betulin jalan. Kalau memang tujuannya jelas. Dan yang terjadi kadang-kala seperti itu. Jalan rusak di mana-mana. Padahal mereka bayar pajak gitu. Kemana larinya pajak? Jadi kalau pajak itu memang tadi untuk, kalau dikatakan untuk fasilitas yang digunakan oleh rakyat, dan memang negara tidak memiliki pemasukan, ya jadi rukhsah buat mereka tatkala itu. Tapi kalau negara ternyata negaranya kaya sebenarnya, maka berbeda lagi hukumnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan pertanyaan Ustadz. Saya dizolimi berkali-kali oleh suami saya. Saya diselingkuhi berkali-kali dari usia pernikahan saya 2,5 tahun. Semua kejadian perselingkuhan dan zina yang sudah berkali-kali dilakukan diceritakan ke saya. Bahkan dia pernah beberapa kali mukul saya. Mulutnya kasar. Saya suka tidak diizinkan kalau ketemu orang tua saya, ketemu ibu saya. Saya punya bukti semua perselingkuhannya. Suami saya juga pelaku riba. Dia suka kredit dan pinjam uang. Saya sekarang ini merasa jijik melihat suami saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Karena saya minta nasihat ke saudara-saudara, disuruh sabar dan bertahan. Tapi saya sudah merasa jijik melihat suami saya itu, Ustadz. Saya punya semua bukti perselingkuhannya. Rekaman suara, check-in hotel, dan lain pengakuan perempuan yang dia tiduri. Saya menikahi dia sudah 7 tahun dan belum punya anak. Yang ingin saya tanyakan, saya mengikuti saran-saran saudara saya atau saya khuluk, Ustadz? Khuluk lah, tinggalin sudah suami kayak gitu. Apa yang diharapkan dari yang seperti itu? Ahibati fillah. Nih, pelajaran penting ya buat para wanita. Kadangkala wanita itu sabar menghadapi suaminya yang berzina, na'udzubillah. Bermaksiat bertahun-tahun sabar. Tapi tatkala suaminya poligami, kawin lagi, ini orang yang sama nih ya. Kita bicara orang yang sama. Ini perempuan sabar nih. Suaminya berzina macam-macam, kemudian tahu-tahu setelah 7 tahun suaminya mau nikah. Kadangkala nih perempuan gugat cerai. Ini sesuatu yang kebalik, jemaah. Dalam kondisi tadi yang sudah disebutkan, apa yang diharapkan dari dia? Tinggalkan. Moga Allah kasih ganti yang lebih baik buat engkau. Tatkala seorang perempuan masih ingin memperbaiki suaminya, ya dilihat. Ada proses yang dia tunggu. Dia lihat suaminya ternyata alhamdulillah Ustaz, yang dulu nggak sholat sekarang sholat, alhamdulillah Ustaz ya. Suami sekarang mulai ngaji. Ini menunjukkan kalau istri ada usaha memperbaiki suaminya. Tapi kalau nggak ada, ya gugat cerai dengan suami seperti ini. Tujuan nikah itu jelas, menyempurnakan separuh agamanya. Ini orang ketika dia berzina, dia kemudian ngumpulin istrinya. Istrinya buat dia itu seperti pelacur yang lainnya. Sama aja buat dia, dalam pandangan dia. Makanya pezina itu tidak menikah kecuali dengan pezina pula. Atau musyrik, atau orang musyrik. Maka buat ana, kalau disebutkan tadi, dan tidak ada itikat untuk berubah suaminya setelah 7 tahun, khulu. Bukan bicara sabar menghadapi suami, anti sudah sabar. Yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Tinggal anti gugat khulu,
Kalau ditanya kenapa, kalau engkau seperti itu, kalau engkau berubah, aku tidak akan gugat khulud. Tidak akan gugat cerai maksudnya. Seperti itu jamaah. Ya Allah ya. Juga perempuannya harus banyak-banyak istighfar. Mungkin dia memang salah memilih suami dulu. Ada dosa-dosa yang kerjakan dahulunya juga. Maka dia bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Dan juga berdoa mudah-mudahan suaminya dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Titipan lagi Ustadz. Nah, Saya menikah dengan duda, tapi secara siri. Karena buku nikah suami dipegang oleh mantan istri dan tidak mau diserahkan. Karena dari pihak mantan istri menuntut pengembalian harta selama nikah, misalnya kasur, sepeda, perabot rumah, dan lain-lain. Tetapi barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi. Dan suami saya akan menggantinya dengan uang, tetapi pihak mantan istri tidak bersedia dan tetap meminta pengembalian barang-barang tersebut. Jika tidak terpenuhi, maka mantan istri akan mempersulit proses cerai resmi itu. Bagaimana solusi dan atas masalah anak ini Ustadz? Doanya. barakallahu fiik. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Kita tuh harus husnudzon sama Allah. Kita harus berharap besar sama Allah, tidak kepada manusia. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau seperti tadi disebutkan, prosesnya memang seperti itu, tinggal berangkat ke pengadilan. Sampaikan ke pengadilan, kita minta arahan di sana, apa yang harus ditempuh umpamanya. Dengan kondisi istri seperti itu. Ahibati fillah, nikah tuh baik-baik. Seorang laki-laki minta, kemudian terjadi pernikahan. Pisah pun, kata Allah SWT, fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Atau berpisah dengan cara yang lebih baik. Coba katakan kepada suami, mbak tadi itu, untuk menjalin hubungan baik dengan mereka. Kita sudah memang tidak bisa dilanjutkan. Kalau suami mungkin punya salah sama mantan istrinya, dia datang minta maaf, datang ke mertuanya. Kalau bicara harta, mereka bukan bicara harta. Mereka bicara hendak mempersulit. Mereka meminta sesuatu yang memang tidak bisa untuk dipenuhi. Karena tadi kalau bicara kasur, ranjang, semua udah habis semuanya. Dia bisa ganti dengan uang, tapi nggak mau. Maka datang pada mereka dengan cara baik-baik. Kemudian doanya dikuatin, minta sama Allah SWT, kemudian konsultasi sama pihak pengadilan umpamanya, sehingga mereka bisa memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan sebenarnya. Sekali lagi nggak ada jalan buntu. Semua pasti ada solusinya, tinggal bagaimana kita husnudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal an yankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.